Setiap orang dan setiap organisasi itu pasti akan merasakan kehilangan dalam bentuk apapun. Kehilangan yang pernah dirasakan oleh Paragon adalah ketika pabriknya terbakar. Oke, jadi mungkin kita akan awali dulu perbincangan hari ini dengan ngebahas kue tradisional yang dipilih sama Dr. Sari dan Mas Aan. Oke, makasih pertanyaan Female Daily. Pertanyaan yang jarang didapatkan, apa jajanan yang disuka. Tadi saya mau jawab yang Mas Aan pilih, tapi waktu itu saya ngeblank. Namanya apa ya? Di otak saya klepon, tapi bukan deh. Terus inget combro. Tadi mau mengkoreksi sih kayak kurang beauty gitu ya jawabannya. Tapi ini saya suka combro karena orang tua saya dulu suka. Jadi suka ada combro, ada misro. Tapi saya lebih suka ini. Kenapa? Karena emang saya lebih suka jajanan yang asin. Terus kalau combro zaman sekarang kan kecil-kecil, jadi enak. Intinya suka oncom sih mungkin ya. Lontong isi oncom juga suka. Kalau ternyata kan sama ya dok ya? Iya. Putu ayu. Putu ayu ya namanya? Putu ayu, ceritanya kenapa suka. Dulu saya pas masih kecil, tiap akhir pekan tuh momen buat berkumpul sama keluarga. Karena kedua orang tua PNS. Terus PNS dulu kerjanya itu masih dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oh iya, kayak jadi sekolah. sempat kalau hari Minggu kita bisa kumpul bareng. Yang saya ingat tiap kecil di rumah yang bikin hangat itu jajanan pasar. Salah satunya putu ayu. Dan putu ayu itu kombinasinya kalau sama kelapa itu yang bikin suka. Jadi kalau sesuatu yang related sama kelapa itu juga suka gitu, ditaburin di atasnya gitu. Jadi lebih ke momen yang ngingetin ke kehangatan zaman masih SD, SMP awal. Karena setelah SMP saya kemudian adik sama orang tua udah pisah tempat. Orang tua masih di Blora, saya merantau ke Jogja. Jadi that's the kenangan atau nostalgia yang berkesan tentang jajanan pasar yang ada di masa kecil. Nyambung nggak sih dok sama perjalanannya Paragon? Kalau ngingetin masa kecil di makanan kesukaan ini? Ya karena kalau saya kan di Paragon second generation ya, jadi ngingetin karena emang orang tua suka, terus kakak saya suka. Jadi mungkin buat saya sih kalau tadi ngeliat dua kue ini tuh mengingatkan Paragon tuh ya dari dulu dimulai dengan diskusi kelompok kecil sih. Levelnya waktu itu kan emang keluarga. Jadi ya kalau Mas Aan mungkin orang tuanya PNS ya, Senin sampai Sabtu, Minggu baru ngumpul gitu kan. Kalau saya tuh dulu ya Paragon tuh 85, saya lahir 83. Jadi waktu itu emang udah ngeliat ibu tuh wirausaha. Jadi kalau Sabtu Minggu tuh acara keluarga udah nyampur-nyampur kerjaan. Kadang ke toko dulu gitu-gitu kan. Atau kalau keluar kota tuh juga nyampur-nyampur. Ada nyamperin tuan toko dulu. Ada ngeliat produk gitu. Mungkin ada relate, saya pernah nonton YouTube-nya yang pertolongan Tuhan ya. Oh iya, mengusahakan pertolongan ilahi. Iya. Jadi kayak perjalanannya panjang dan pasti cerita kecil ini kan selalu jadi kayak yang berkesan dan nggak pernah bakal dilupain karena momen kecil. Sementara Paragon sudah banyak melakukan hal-hal yang sangat besar di industri ini. Nah kalau dari Mas Aan, kalau saya kan memang Bu Nur yang memulai. Kalau Mas Aan, jujur saya waktu pertama tahu Mas Aan tuh karena saya mungkin udah pernah ngomong Mas Aan ya. Nama Mas Aan tuh persis sama ada tim engineer di pabrik. Jadi kayak kok bisa ada cowok muda di Jogja mulai beauty. Itu buat saya tuh sangat nggak common dan kayaknya kita berdua karena beberapa kali ketemu tapi malah belum pernah denger deh saya asal mulanya gitu ngide. Karena buat saya tuh beneran nggak cerita
Gak common ya? Atau gimana? Perasaan kaman-kaman aja atau? Pas itu sih nggak common ya, tapi kalau sekarang kayaknya udah Iya lebih sih. banyak ya. Cuman kalau 2014 pas AVO dimulai itu saya masih di perkuliahan di semester akhir. Sementara jurusan juga rada nggak nyambung. Saya kan ambil teknik informatika S1-nya. Terus di tahun ketiga menuju tahun keempat itu memulai AVO Skin, brand pertama, dan itu di kosan milik yang sekarang juga jadi partner saya, namanya Ahmad gitu. Jadi terus saya juga selain ngajakin Ahmad, ada juga satu lagi namanya Lulung, sekarang juga di AVO juga, di CIO. Awalnya itu gara-gara teman-teman tuh pada pakai kulitnya mereka tuh putih banget dan pakai skincare yang hasilnya tuh cepat gitu. Teman-teman di kampus? Iya, sementara teknik itu kan ceweknya dikit. Jadi kayak tahu behaviornya mereka, pakai produknya apa, kenapa kok pakai produk itu. Dan mereka tuh rada nggak peduli gitu, kenapa kok pakai produk itu gitu. Dan bahkan nggak tahu kalau itu nggak ada izin BPOM-nya. Yang mereka pentingin itu yang kulitnya tuh putih cepat. Padahal udah mahasiswi dan di kota besar juga ya? Betul. Tapi emang ekosistem beauty industry saat itu kan beda banget sama sekarang ya. Itu yang ngebikin kita kayak lebih terbatas pilihannya mungkin. Sama akses sosial media juga nggak sedemokratis sekarang. Jadi kayak orang kalau ngelihat sosmed sekarang kan pilihannya jadi banyak. Dan edukasinya banyak. Sementara tahun 2014 nggak sebanyak sekarang. Jadi ya 11 tahun terakhir tuh perkembangannya sangat luar biasa. Tapi dari sana kepengen gitu, kayak kenapa kok nggak ada yang ceritanya tentang Indonesia, kenapa kok nggak ngomongin cantiknya itu cantik alami. Ini dari sudut pandang cowok, kalau cewek itu cantiknya alami itu kan lebih bisa mengapresiasi diri sendiri gitu. Makanya dulu AVO Skin tuh pertama kali setelah rilis kami bikin campaign pesona cantik alami. Nah, itu yang ngebikin supaya ya message ini bisa sampai ke konsumen. Bahkan pas awal dulu memulai, itu kalau ditanyain orang setelah lulus mau kemana gitu kan, mau kerja apa, oh ini udah bisnis kok. Kalau tanya bisnisnya apa, startup gitu aja, nggak ngomong beauty. Karena kan orang pada skeptis pasti, kok cowok bikin beauty brands. Tapi kalau sekarang sih pasti udah jauh lebih normal gitu, kayak itu di hal-hal yang udah biasa lah di ekosistem kita gitu. Tapi sebelum itu juga pas masih SMP, saya sebenarnya udah terekspos sama produk-produk skincare. Dulu kalau main tenis, main sepak bola, itu pasti pakai sunscreen. Tapi itu tahun berapa ya? Berarti udah sangat awal ya. Iya kan? 2005 SMP 2005 sampai 2008. Nah, itu udah pakai sunscreen. Jadi sebelum diedukasi sunscreen kayak sekarang, dulu udah terpapar dari orang tua saya sendiri. Mama saya suka ngingetin kalau mau panas-panasan pakai sunscreen gitu, iya. Kalau dari Paragon sendiri gimana, Dok? Istilahnya kan lihat beberapa waktu terakhir, apalagi 2014 sampai 2025 ya, itu ada perjalanannya AVO juga. Dan mungkin dokter bisa ngeliat nggak sih apa yang berbeda di 11 tahun terakhir? Kalau yang berbeda satu sih, ya saya ingat ya, saya ingat soalnya 2014 itu saya baru lulus spesialis dan baru gabung Paragon. Jadi kalau saya sih ngeliatnya yang berbeda tuh landscape. 2014 ke 2019 tuh apalagi pas pandemi tuh accelerate banget. Karena kan dulu saya ya tadi tumbuh besar melihat ibu saya tuh kan pemain beauty tuh dikit lah. Kayaknya bisa dihitung tuh dengan jari tangan aja gitu kan. Dan itu pun kayak setengah-setengah lah ya, pemain lokal sama multinasional. Jadi kan karena Ibu Nur tuh kan dari dulu tuh aktif Perkosmi, Persatuan Kosmetik, dan waktu itu kita tuh banyak kebantu. Jadi karena ngumpul, jadi kan kayak kan belum bisa bikin lipstick, bikin lipstick tuh di sini gitu. Jadi diinfoin dari sesama pemain lokal, aku kenalin gitu. Lagi bangun pabriknya, beli mesin ntar yang ini ya, ini nomornya, kayak gitu-gitu. Nah, 2014 pas lulus kan
udah mulai tuh ada macam-macam, ada waktu itu kayak Avoskin sama something tuh seumuran gak sih? Seumuran kayaknya. Ya kan? Deketan. Avoskin retinol Retinol belum tuh 2016. 2020 yang retinol. Kalau yang Tapi 2006 sebelumnya saya nyampe tuh ke saya Essence ya, nih, PHTE iya. ya. Terus ada something dan lain-lain. Waktu itu saya ngata, wah, maksudnya ya tentu lebih stres ya, kompetitor makin banyak. Tapi buat saya pribadi sih kayak seneng gitu loh. Ya. Karena kalau dari dulu tuh memang didoktrin sama Bu Nur tuh kayak kapan ya kita kayak Korea atau Jepang, dimana pemain lokal itu jadi istilah beliau tuh raja di negeri sendiri, pas ke negara lain itu juga tamu yang disambut dengan baik gitu kan. Dan itu kan nggak bisa terjadi kalau pemainnya cuma dikit kan. Jadi waktu itu saya sih ngeliat ada dari sosial media ya, karena kita baru ketemu juga akhir-akhir ini kan. Jadi ngeliat Mas Aan, Ciran tuh kayak ih keren ya, maksudnya muda-muda pada bikin sendiri kayak gitu kan, dan relevan gitu. Waktu itu, nah makanya akhirnya kan terakhir kita ketemu meet up Baicil waktu itu ya. Waktu itu ngobrol-ngobrol di meja kan, maka waktu itu kita beride, oh ya teman-teman kan tumbuh besar tuh terutama pas pandemi lah, ya sih incremental bener-bener cepet secara apa ya, share, dikenal, ada e-commerce, ada dan lain-lain kan. Makanya cuman kita Paragon karena kita tumbuhnya dulu kan tahu tetap aja sih offline ini gede, maka itu beride yuk kita kumpul lebih meet up-nya lebih yang belajar yuk gitu sih. Jadi akhirnya ini kayaknya lagi sibuk ini sih, apa juga sama Om Budi dan lain-lain untuk kayak di follow up-nya apa ya habis forum ini. What's selain next, belajar kan pengennya ya itu waktu itu saya pas acara Female Daily di awal tahun saya selalu bilang nih kalau ketemu Mas Aan saya biasa suka teman ngomel gitu kan. Ya pengennya kan dari ngumpul ke learning terus pengennya kita advokasi ya nggak sih Mas? Iya betul. Yes. Tapi dari perjalanan itu breakthrough momennya apa sih? Kalau dari Paragon Dr. Sari? Breakthrough moment buat belajar tuh, juga ya kayak pelajaran Avoskin mungkin kan kami Avo jauh lebih muda dari Paragon. Waktu itu sih menurut saya yang masih di memori saya breakthrough moment tuh pandemi. Pandemi itu menurut saya kita belajar unlearn what we learn. Karena kan mungkin kalau buat Mas Aan ya waktu itu kan emang masih baru ya, masih coba cari cara kerja ini gitu. Waktu itu kalau Paragon kan pas pandemi itu umurnya 35. Jadi semacam udah ada pakem cara kerja. Yang pas dihantam pandemi, Mas Aan dan kawan-kawan tuh kita kan kayak yang biasa kita lakuin tuh bener atau enggak sih, kok kayaknya enggak ya gitu kan. Itu sih menurut kita yang makanya waktu kita dapat penghargaan inovasi, saya bilang sih ya with all due respect tentu saja pandemi is a devastating event ya, tapi buat kita tuh momen dimana kita kayak akhirnya kita kayak medical check up gitu kan. Ya apa sih yang kita lakuin sebenarnya udah nggak relevan, bentuk organisasi, cara berkomunikasi, cara bikin brand baru tuh kita kayak apa ya, kalau angkatan Mas Aan masih ketemu komputer kayak difrag. Itu kayak momennya kita mendifrag all the knowledge terus install yang baru. Ya itu momen yang sangat pembelajaran dan ya buat kita sih alhamdulillah sih ada momen dimana kita jadi merefleksi our ways of working gitu. Iya pasti selalu kayak enggak. Kalau yang saya percaya tadi dengar dari statementnya Mbak Icil juga itu adalah apapun yang bertumbuh itu pasti ada turun, naik, turun. Mungkin S-curve gitu ya. S-curve. Mungkin ada part ya memang kita naik, turun, naik lagi, turun lagi dan seterusnya. Kalau di case yang sama itu saya juga mempelajari hal yang tadi juga Dr. Sari udah share gitu. Tahun 2020 itu blessings in disguise buat Avo. Karena orang stay di rumah. Punya spending power. Kemudian mereka juga membelanjakan uangnya lebih terbatas, nggak bisa liburan. Tapi dengan keterbatasan itu mau ngapain gitu. Salah satu yang mendapatkan apa ya, kayak ketiban rezeki gitu kan itu di beauty industry memang pada saat itu. Apalagi yang kami kayak yang fokusnya dari digital gitu. Itu yang ngebikin kayak titik pertumbuhan tuh lebih cepat di momen 2020, 2021, 2022. Nah,
Tapi setelah 2022 kami melihat bahwa ya itu tadi nggak ada sesuatu yang naik permanen gitu, Iya. harus ada koreksi, Iya. harus Iya. ada apapun yang naik itu harus koreksi dulu. Hmm. Momen koreksi tadi yang mungkin sama kayak case-nya Paragon pada saat 2020 kami banyak melakukan refleksi, karena kadang kalau kita ada terpapar excitement buat tumbuh terus, itu kayak nggak sehat buat kita juga gitu. Sebetulnya, ya kan Karena kalau nggak ada challenges itu sebetulnya nggak, ya. Ngelihatnya kayak yang kita pikirin, Iya. kemudian kita rencanakan selalu berhasil Iya, gitu. iya. Padahal hidup nggak kayak gitu. Kalau Iya, hidup linear dan setuju. semuanya itu mudah, pasti semua orang juga akan pada akhirnya akan menjadi orang yang congkak, tinggi hati dan nggak pernah bersyukur gitu. Itu yang membuat saya melihat setelah 2023 sih yang berasa satu kompetitornya semakin banyak, kemudian ekonomi global dan dalam negeri juga semakin dinamis dan tidak menentu. Kitanya yang harus beradaptasi. Yeah. Saya percaya kalau kita tidak bisa menggantungkan dari faktor eksternal, yang kita bisa kontrol adalah internal. Nah, itu yang membuat kami harus kayak menata diri dari dalam. Apa yang benar-benar kita butuhkan, apa yang mau kita tuju, itu harus diatur ulang supaya kayak kita lebih bisa resilient ngadepin masa-masa yang akan datang. Kalau dari berapa tahun terakhir nih, itu kan tadi kita sama-sama punya momen pembelajaran yang mirip lah. Iya. Challenges itu mendewasakan kita dan organisasi juga nggak sih? Nah tapi inisiatif AVO yang paling membanggakan gitu akhir-akhir itu Mas Aan apa sih? Yang paling membanggakan, kalau di AVO kami melihat dari awal kalau ditanya tujuannya AVO itu, kalau saya ditanya mau ngapain sih dengan adanya AVO, saya dulu pengennya itu dan sering saya ulang adalah AVO tuh harus menjadi tools buat kita bikin kebaikan, punya value yang bisa dimulai dari brand maupun dari organisasi. Yang faktanya kalau kita menjalankan itu semuanya nggak langsung serba mulus. Apa yang kita anggap baik dan kita harus lakukan di organisasi itu mungkin beda sama yang dianggap oleh orang lain gitu. Tapi kami kembali ke DNA yang dimiliki untuk percaya yang kita lakukan bukan cuma buat hari ini, dan kita harus membuat manfaat yang besar, maka yang harus kita lakukan juga harus effortnya harus besar gitu. Itu yang kami percaya, makanya kayak value itu yang ya berkesan dan menjadi cerita kayak apalagi dituangkan di nilai-nilai yang ada di brand kayak AVO Skin. Kami menjalankan Green Beauty Concept, kemudian di OAC di Blue Beauty Concept, dan di organisasi kami memiliki campaign AVO Sustainable Living yang harapannya ada inspirasi setidaknya dari internal kami sendiri. AVO timnya belum terlalu banyak, tapi dari cerita internal itu paling nggak kan bisa menjadi sparks yang ada di society. Kalau untuk memulai sesuatu yang valuable itu nggak harus nunggu harus wow gimana dulu, tapi small steps dari internal. Banyak resonate banget sih tadi small steps, sama yang kedua ya kalau kita kayak manfaatnya besar, usahanya tuh juga besar dan nggak mungkin mulus kayak Mas Aan bilang tadi kan. Iya betul, karena tujuan orang tuh besar, kadang macam-macam. Ada yang memang punya tujuan pribadi atau misi pribadi. Tapi kalau kalau orang simpelnya tuh kalau kita punya misi pribadi yang makan kita sendiri, tapi kalau kita di organisasi yang makan sekampung. Satu tim ikutan merasakan manfaat atau value-value yang kita percayai untuk kita bisa jalan jauh dan bareng-bareng. Kalau terakhir ada event kan Dok yang dikondak sama Paragon yang Beauty Founders Meetup. Dan Mas Aan ketinggalan pesawat. Saya ketinggalan kereta ke airport jadi nggak bisa berangkat. Yang sebelumnya juga udah diinisiasi sama BLP sebelumnya, dan beberapa tahun sebelumnya kami di Jogja juga sempat ngumpulin juga gitu. Yang pertama kami percaya adalah, dan teman-teman semua percaya, kita harus jadi satu gitu. Tapi dari Paragon sendiri di event kemarin saya kan nggak
nggak join ya Dok kemarin Dok. Itu mungkin bisa di-share nggak sih gimana dan kenapa kita harus bareng-bareng sih Dok menurut Dokter Sari dan Paragon? Kalau saya sih ya satu, didikan dan belief juga kali ya. Kalau industri, kalau kita pengen berkembang, kolam atau industri kan juga harus berkembang. Betul. Jadi berkembangnya tuh bareng-bareng, nggak bisa sendiri-sendiri. Satu itu. Dua tadi sih tumbuh kembang saya. Jadi kan saya lihat sendiri, oh iya dulu tuh Paragon tuh sebenarnya dibangun oleh banyak masukan dari beauty founder di masa itu kan, mulai dari hal-hal ya tadi beli mesin, saling tukeran talent, ya kan. Kadang-kadang mungkin bukan nggak bagus ya, nggak cocok. Ini cocok nih buat Paragon kayak gitu-gitu kan. Jadi ingin menciptakan komunikasi yang lebih fluid di antara kita kan. Maksudnya kan kita mungkin karena sekarang jumlahnya juga banyak gitu kan, dan apresiasi juga ya waktu itu terinspirasi juga sih, oh Mas Han ngumpulin di Jogja nih gitu kan. Harusnya kita bisa kumpul lebih banyak lagi, satu itu. Terus yang ketiga tadi sih dengan segala dinamika ini ya kan, menurut saya tuh kita kayak harus satu suara deh merumuskan oke, apa sih yang mau kita advokasi biar nggak satu-satu ini advokasi ini gitu kan. Jadi kita pas bikin sesi learningnya sih berusaha bikin kayak 2 sesi. Jadi ada Bu Nur datang, jadi saya coba conduct kayak mini talk show lah, maksudnya kayak Bu Nur masa sulitnya apa, overcome-nya gimana. Terus yang lain juga ada tuh share dari Rose All Day waktu itu kan juga share pernah warehouse-nya terbakar juga, dibantu waktu itu kan oleh teman-teman beauty founder yang lain untuk misalnya mau nitip warehouse atau enggak gitu kan. Jadi sebenarnya kan spirit itu masih ada ya nggak sih Mas, tapi harus disistematiskan. Nah yang kedua kita bikin sesi learning itu ada dari commercial director kita untuk visibility di offline tuh gimana, tips and triknya lah gitu kan. Terus yang kedua ada dari Pak Yongki, beliau kan well known name ya, dulu lama di Nielsen. Jadi tadi kan kadang-kadang kan dinamika sekarang tuh ke arah mana, kadang-kadang kita juga bingung baca ini bilang A ya nggak sih. Nanti ada other party bilang B gitu kan. Nah Pak Yongki berusaha kayak ya berusaha memberikan data menurut dia, kalau kita ngeliatnya dari point of view ini tuh kayak gini nih. Terus kayak ini ada toko loh yang masih antri loh, ini dia ngeliatin kan kayak masih tanggalnya masih 2 hari yang lalu kayak gitu-gitu. Terus beliau coba, kan beliau juga konsultan di beberapa retail, jadi emang temanya agak spesifik offline retail, jadi beliau kasih tips-tips gitu. Ya pengennya sih nanti, makanya kemarin juga WWN juga kan sama Mbak Ita kayak nextnya apa nih gitu kan, karena kita ini istilahnya saya suka bercanda kakak tertua. Misalnya nextnya apakah supply ya kan, karena pengalaman kita tuh kan pertama masuk offline itu susah ya kan. Kedua biasanya kita juga kebelit sama stok. Betul. Ketiga isunya organisasi sih. Kita juga udah pernah ngomong nih ya tentang HR issue. Jadi pengennya sih kedepannya mungkin 2 itu kali ya Mas, kita bikin sesi learning bareng-bareng. Betul. Ide pribadi sih. Kalau di teman-teman apalagi yang tumbuhnya pas pandemi itu kan kebanyakan sangat dependen sama online digital. Makanya offline presence-nya tuh kayak ya tadi keterbatasan banyak hal gitu. Antara satu ngiranya mahal, yang kedua kayak distribusi dan logistiknya tuh terlalu abstrak karena di mana-mana gitu. Jadi banyak sekali yang kayak masih akhirnya ya udah fokus dulu ke online aja gitu. Akhirnya itu ngebikin kayak skill-nya juga masih tertahan gitu. Tapi at some point saya juga merasa sih Dok, yang ada di local brands itu tidak bisa dipaksakan sepenuhnya gitu untuk distribusi di offline. Karena karakter produknya dan brandnya dan juga lebih ke kemampuan dari perusahaannya. Karena kalau kemampuan perusahaannya itu dialokasikan lebih banyak ke offline, dia kehilangan potensi untuk berfokus ke area yang itu bisa memberikan nilai tambah buat dia gitu. Juga. Apalagi segmen yang disasar ini terlalu kayak ini bagusnya di kota-kota besar aja, sementara kota-kota kecil kayak di kota 2, kota ketiga itu kan juga banyak opportunity gitu. Jadi kayak simpelnya nggak bisa semua tempat kita pukul rata gitu. Tapi itu sangat penting sih, apalagi teman-teman yang memang membutuhkan
insight tentang bagaimana kita bisa masuk ke jaringan-jaringan toko yang ada di offline gitu. Iya. Personally di AVO itu juga hal yang baru pasca pandemi gitu. Karena kalau kita pasca pandemi pasti baru itu melek sama, apalagi 2022 semester 2 PPKM dibuka, langsung orang kan beraktivitas lagi kan. Betul. Nah itu beda banget landscape-nya langsung. Wow, kenapa kita nggak persiapan gitu? Iya. Sama ini sih, kalau saya juga pengen ekspor lebih lanjut. Tapi nggak sih, Avoskin tuh kan dulu websitenya agak beda deh sama yang sekarang. Maksudnya sangat kental untuk lokal sourcing-nya gitu. Maksudnya waktu itu Mas Aan tuh melihat concernnya apa sih sehingga lokal, kan bukan hanya local beauty ya kalau saya nangkap dari website Avoskin dulu kan, emang brand quite detail story tentang bagaimana local sourcing dan apa manfaatnya gitu kan. Waktu itu dari Mas Aan mungkin bisa di-share maksudnya tuh insight dari mana gitu. Kalau sebenarnya kalau di barat cerita-cerita kayak gitu tuh selalu bawa sama brand gitu. Dikomunikasikan dengan baik ya. Komunikasi itu harus lebih detail karena sebenarnya yang saya percaya ya baik di AVO, di Paragon dan teman-teman brand founders yang lain itu pasti kan mimpinya sangat besar buat beauty industry di Indonesia. Tapi kadang kalau kita melihat tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek itu kontradiksi. Tujuan jangka pendek misal katakanlah di keadaan ekonomi kayak sekarang gitu, kita harus fokus ke sales, kita harus bawa revenue masuk. Tapi di saat yang sama kita punya tujuan jangka panjang yang kita harus menyuarakan nilai-nilai kita. Itu hal yang biasanya itu kontradiktif gitu. Kayak jangka pendeknya kita akhirnya ketemu mungkin dengan konsumen yang nggak cocok dengan segmen kita, yang sebenarnya segmen yang lebih tepat itu dibuild untuk jangka panjang. Nah untuk menceritakan nilai-nilai yang ada di brand, di perusahaan, itu kan perlu clarity tentang apa yang kita emang beneran lakuin dan tujuannya tuh apa gitu. Nah kalau di AVO itu dari semua brand yang ada tuh kami mencoba untuk memberi prioritas kandungan-kandungan yang ada di Indonesia. Karena itu cerita yang bisa di share ke audiens maupun gak cuma di Indonesia, mungkin bisa jadi di luar gitu. Kayak kalau OAC itu dengan cerita lautnya, dengan apa yang ada di pulau di Alor, itu sangat kental gitu, cerita tentang blue beauty, tentang hiu tikus yang dulu itu selalu ditangkap dengan sembarangan, memberikan edukasi di sana sampai kemudian cerita itu diangkat menjadi sesuatu yang berharga, menggandeng pihak ketiga untuk dinarasikan ke internasional gitu. Karena kalau di internasional suka banget sama apa yang kita lakuin gitu. Sementara kita understand di Indonesia untuk mencapai level itu perjalanan masih sangat panjang. Tapi kalau kalau nggak ada yang mulai terus menyuarakan dan percaya sama value itu, pasti akan sulit gitu. Karena orang akan fokusnya ke jangka pendek. Gimana cara jualan hari ini? Gimana biar kita bisa achieve KPI buat bulan ini? Dan itu diperlukan founders yang harus jadi penengah. Kadang kalau di tim kan ya pokoknya harus achieve KPI gitu. Sementara kita punya idealisme untuk membangun value itu di jangka panjang. Hi, from 2070. 2070 berarti 45 tahun lagi ya? Di masa depan. Masa depan. Wardah has just opened the first halal beauty museum in the metaverse, showcasing 100 years of innovation. With 2025 breakthrough, do you hope future generation will see as the turning point in beauty tech? Balik lagi ke value atau mission ya. Jadi kalau di Paragon kan memang kalau mission gedeannya tuh bermanfaat, bertumbuh, berkelanjutan. Cuma balik ke turun ke bawah lagi terus gimana sih gitu kan. Kita tuh pengen nunjukin, kita pengen jadi story yang bisa orang tuh kayak bisa kok sebuah perusahaan lokal itu catch up dengan segala dinamika global ini. Jadi harapannya sih ketika 2070
kita showcasing 100 Years of Innovation, dan ketika orang balik ke 2025, all the breakthrough all the transformation yang Paragon lakukan di bidang organisasi, how we are doing sales, logistik yang lebih menggunakan teknologi dan lain-lain, itu menjadi all the hard stuff yang kita lakukan sekarang itu menjadi turning point sih, yang bisa pertama kita tuai manfaatnya dengan indikator berhasil survive lah, dan berhasil sustain. Dan yang kedua harapannya sih ya sih ada masaan lain dong ya kan, maybe di Alor atau kita belum punya nih ya founder dari mungkin dari Kalimantan atau Sulawesi yang ketika ngeliat Avoskin dan Paragon, oh iya ya, if I catch up with all the dynamic, itu sebetulnya local talent itu bisa bukan hanya survive tapi leading gitu sih. Harapannya begitu. Yang Indonesia ya, hai Mas Aan, saya Female Lily AI Assistant menelpon dari tahun 2040. Oke. Skincare sekarang sepenuhnya AI powered. Produk langsung menganalisis wajah kamu dan mencampur formula saat itu juga. Satu sentuhan manusia apa di dunia beauty yang tidak akan pernah kamu lepaskan. AI itu kan related sama sesuatu dari setup semua ya. Dia semua mungkin dengan perhitungan, sangat logis, sangat rasional. Mungkin sentuhan yang saya bakal tidak akan pernah lepaskan adalah hati. Karena inisiatif, niat itu mungkin tidak bisa dilihat oleh teknologi. Dan hati itu kalau kita bertujuan bahwa misal tujuan kita adalah ngebikin orang buat percaya diri dengan produk yang kita bikin, dan someday ketika mereka udah pakai produknya, terus mereka let's say ngepost di sosial media dan happy sama itu, itu menunjukkan kayak produk yang dibuat dengan hati yang emang baik, tujuannya baik, itu membawa ternyata kepercayaan dirinya tuh yang dibikin tuh berbeda. Saya pernah satu kali baca di X, ada orang ngomong kayak terima kasih buat Avoskin, pas tuh produknya Avoskin. Aku sekarang jadi pede banget buat keluar setelah pakai produk retinol gitu. Itu yang ngebikin kayak saya personally pas baca, kita berada di jalur yang benar. Untuk kita melakukan ini. Maka yang kalau ada AI power dan semua serba otomatis, satu hal yang nggak mungkin bisa di-replace adalah hati. Apa yang dibuat dari hati dibuat dari hati pasti sampai ke hati. Tapi saya boleh nanya nggak ke Dokter Sari satu? Ini pertanyaan yang from the present, from the future. Ini impromptu aja itu. Tadi saya nanya ini ke Ricky, tim saya pas lagi breakfast. Kalau ini let's say Dokter Sari usianya 80 tahun dan udah banyak legacy yang ditinggalkan buat Paragon. Udah banyak yang meneruskan, dan Paragon ini adalah sosok hidup yang bisa ngomong. Ke Dokter Sari, di depannya Dokter Sari. Kira-kira apa yang bakal Paragon ini sampaikan ke Dokter Sari? Oh wow, saya sih membayangkan Paragon akan bilang, dia mewakili semua Paragonian, thank you for never giving up. Ya sih, giving up kita tuh suka ngomel dengan segala dinamika yang sekarang, pandemi dulu, Krispon 98 itu kan kita terus percaya dan gak pernah give up gitu ke Paragon. Mungkin itu yang saya bayangkan akan terucapkan. Mantap. Mas Aan gimana? Soalnya bagus, Mas Aan juga harus jawab. Aduh, dapat PR lagi. Avo Group, what will it say? Kalau Avo nanya itu juga ke saya, dan istilahnya saya udah nggak aktif ya gitu. Terima kasih sudah percaya bahwa saya bisa berdampak di saat orang lain belum percaya. Dan terima kasih sudah terus bertahan dan tahu bahwa hidup itu tidak linear, tidak semua baik-baik saja. Kadang kita harus melalui hal-hal yang tidak baik sekalipun. Tapi semua tahu
pelajaran itu bisa dibawa sampai sekarang dan saya siap melanjutkan legacy itu sampai kapanpun. Karena tumbuh melihat Bu Nur mengembangkan Paragon, jadi itu sih saya sangat apresiasi membayangkan seorang 3 pemuda membangun beauty di kota bukan pusatnya beauty, ya nggak sih? Itu it must be hard dan challenging. Maksudnya kalau waktu itu kan Bu Nur bangun di Jakarta, istilahnya resort ada lah, mau supplier, apa OEM, apa tuh kan all the access is there. Itu pun udah susah gitu. Jadi satu, I really appreciate the hard work, persisten, dan bagaimana tadi kalau saya sih lihat apresiasi Avo tuh konsisten being transparan dengan konsepnya, dengan ceritanya, dan looking forward sih melihat masaan-masaan muda, masaan masih muda, tapi masaan-masaan muda ya nggak sih, dari kota-kota yang bukan pusat beauty, dan we will get fresher idea sih. Ya, terima kasih Dr. Sari. Kalau saya sebagai pribadi dan dari Avo, saya melihat ceritanya Paragon itu sangat luar biasa. Yang saya pelajari adalah setiap orang dan setiap organisasi itu pasti akan merasakan kehilangan dalam bentuk apapun. Kehilangan yang pernah dirasakan oleh Paragon adalah ketika pabriknya terbakar. Dan saya banyak kayak melihat cerita-cerita yang lain ya, any form of losses itu terjadi. Dan mungkin perjalanan kami di Avo juga masih panjang yang bisa jadi kejadian-kejadian serupa itu terjadi. Tapi dari kami pasti akan terus percaya bahwa itu menjadi tempat terbaik untuk belajar. Tapi satu hal yang pengen saya sampaikan ke Dr. Sari dan Paragon Team, terima kasih sudah menjadi contoh dan teladan untuk terus bertumbuh dan berkembang, bertahan tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Itu hal yang harus dicontoh oleh orang lain, oleh banyak organisasi, sehingga kita pertama harus bangga dan tahu terus bahwa Paragon akan ada di sana dan selalu menjadi contoh. Seperti teman-teman yang lain sebagai kakak tertua, pasti akan selalu dilihat. Amin. Thank you.